Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalem. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita merayakannya dalam Ekaristi karena memang Ekaristi adalah perayaan tubuh dan darah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang dalam keprihatinan karena wabah corona, sehingga mestinya hari ini di seluruh gereja dunia dirayakan hari raya itu, dan biasanya anak-anak kita yang tumbuh dalam kesadaran tentang Ekaristi sekitar umur 10 tahun menerima sakramen Ekaristi pertama, sakramen komuni pertama. Tetapi kita tidak bisa melakukan itu saat-saat ini. Bahkan ini melengkapi kerinduan kita semua akan santapan Ekaristi yang memang dihayati oleh gereja kita sebagai persatuan yang paling nyata antara kita dan Tuhan Yesus. Sebab gereja Katolik khususnya itu mempercayai realis presensia, Tuhan yang sungguh hadir dalam roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi, yang sudah dikonsekrir, real present, dan berlangsung tetap. Artinya, kalau roti dan anggur sudah dikonsekrasi, walaupun ditahtakan dalam tabernakel, di sana itulah tubuh Kristus atau Yesus bertahta. Sementara yang membedakan antara Kristen dan Katolik dalam penghayatan, dalam pemahaman Ekaristi adalah saudari-saudara Kristen juga percaya tentang realis presensia dalam rumusan yang berbeda, yaitu bahwa Kristus sungguh hadir dalam roti dan anggur. Maka istilahnya sedikit berbeda. Kalau Katolik itu transubstansio, sedangkan kalau Kristen itu konsubstansio. Ketika tidak dalam Ekaristi dan tidak disantap lagi, anggur tetaplah anggur dan hosti tetaplah hosti. Ini paham pada umumnya saudari-saudara kita Kristen Protestan. Sementara Katolik melalui Konsili Trente menegaskan bahwa roti dan anggur yang sudah dikonsekrir tetaplah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kalaupun itu sekali lagi ditahtakan di tabernakel. Itulah kemudian membawa efek bagaimana cara memasuki gereja antara jemaat Kristen dan Katolik, bagaimana bersikap di dalam gereja, bagaimana muncul tradisi adorasi pada sakramen Maha Kudus, menyembah Tuhan dalam sakramen Maha Kudus walaupun tidak disantap, atau tradisi visitasi, orang datang ketika mau ke kantor, ketika mau ke pabrik, melewati gereja, buka pintu gereja, berdoa sebentar, kemudian keluar, berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus yang dipercaya di situ Allah hadir. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan ini memberi keterangan bagi Anda, baik yang Kristen mau Katolik maupun Katolik. Ini bukan satu lebih dari yang lain, tidak. Ini soal pemahaman bersama bahwa memang ada perbedaan. Ada kasus begini, seseorang Katolik diajak temannya untuk ikut perjamuan kudus di gereja Kristen, dan kemudian karena diizinkan untuk ikut menyantap, maka si Katolik itu juga ikut perjamuan dan menyantap hosti itu. Dan kemudian ketika di gereja Katolik, si Katolik bertanya kepada Romo ini, teman saya dari gereja Kristen, apakah boleh nanti komuni? Sebab waktu saya ada di sana, saya pun boleh menyantap perjamuan kudus itu. Bagi saya clear bahwa tidak begitu saja diperkenankan, karena penghayatan yang berbeda. Hanya karena penghayatan yang berbeda membutuhkan iman yang sama. Itulah kenapa seringkali diumumkan
sebelum menyambut Ekaristi, hanya mereka yang dipermandikan atau diterima dalam gereja Katolik dan tidak ada halangan secara hukum kanonik boleh menyambut sakramen Maha Kudus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus-menerus menghidupi kehidupan kita dengan menyambut Tuhan sejauh bisa dalam Ekaristi Kudus. Sebab dalam tradisi Kristiani, Ekaristi adalah disebut mayor, disebut sakramen mayor, sakramen besar di antara 7 sakramen yang lain. Santapan sehari-hari yang menjadi daya kehidupan. Dan ketika kita dalam keprihatinan seperti ini menjadi begitu nyata betapa kita rindu, betapa kita ingin untuk sungguh-sungguh menyantapnya, merayakannya dan menyambut Ekaristi itu. Bapak Suci Fransiskus mengingatkan kita untuk terus memupuk kerinduan. Pada suatu saat nanti kita akan merayakan Ekaristi bersama, dan itulah gereja yang sebenarnya. Tidak berarti, Bapak Kardinal ngendiko, tidak berarti bahwa yang disebut komuni batin itu seolah-olah menerima tubuh Kristus. Beliau mengatakan bukan seolah-olah, tetapi memang kita menyambut Kristus secara batin. Jadi kita juga menyambut Kristus secara batin karena situasi. Nanti pada saatnya kita akan menyambut pada real present, realis presensia, pada Kristus yang memang secara transubstansio sungguh-sungguh ada pada hosti yang kita sambut. Bertahta pada monstran yang kita sembah. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita terus pupuk kerinduan untuk menyambutnya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan karena anugerah-Mu yang agung. Ialah Ekaristi Kudus yang setiap kali kami rayakan dan kehadiran Tuhan Yesus yang menjadi daya kekuatan kehidupan kami. Kami mohon kepadamu semoga dalam masa prihatin ketika kami tidak bisa menyambut secara langsung, kami pun boleh menghayati kehadiran-Mu setiap kali kami ikut merayakan Ekaristi, entah melalui TV, entah live streaming, entah melalui aneka cara media sosial memfasilitasi. Semoga kami tetap Kau teguhkan hari demi hari dengan kehadiran-Mu, dengan santapan Ekaristi, dengan santapan batin, komuni batin yang kami rayakan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Ada semua dan kita senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.